Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah balil insanu ala nafsihi basirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya ujian yang terberat itu bagi diri kita ini bukanlah kehilangan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi. Ayah bunda kita, suami istri, anak yang kita cintai, atau kekurangan harta benda dan buah-buahan. Akan tetapi ujian yang terberat itu bagi diri setiap kita ini Bapak Ibu adalah ujian tauhid dan ma'rifatullah. Bagaimana setiap kita ini mesti mampu mengesahkan Allah pada zatnya, mengesahkan Allah itu pada sifatnya, mengesahkan Allah itu pada asma dan af'alnya. Bahwa tidak ada suatu perbuatan yang terjadi pada alam dan terjadi pada diri kita ini yang bergerak dan yang diam, melainkan hati Bapak Ibu mesti mampu memandang akan fi'il dan perbuatan Allah semata-mata. Jikalaulah hati kita Bapak Ibu masih ada memandang alam dan memandang makhluk atau hamba yang berbuat, yang bergerak dan diam, walaupun itu sebesar zarah, maka diri kita itu sudah terkena namanya najis batin. Siapa yang dirinya sudah terkena najis batin, maka najis batin itu tidak akan pernah bisa dibersihkan dan disucikan walaupun dengan 7 lautan dan 7 samudera. Maka inilah suatu rahasia yang mesti kita pahami Bapak Ibu. Ketika ada seorang murid, seorang jamaah bertanya kepada gurunya, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Wahai Tuan Guru, kata muridnya, kenapa Allah menciptakan namanya anjing dan babi, padahal anjing dan babi itu adalah najis besar, najis mukhalazah. Dia adalah makhluk yang haram. Tapi kenapa Allah ciptakan babi dan anjing itu, wahai Tuan Guru? Apa kata gurunya Bapak Ibu? Sesungguhnya Allah menjadikan atau menciptakan anjing dan babi itu adalah sebuah sindiran bagi setiap manusia ini, supaya manusia itu mampu mengambil hikmah dan iktibar. Kenapa Allah menciptakan anjing dan babi, padahal anjing dan babi itu adalah hewan yang najis, hewan yang haram. Tapi kenapa Allah ciptakan? Mestinya kita mengambil hikmah dan iktibar sebagai bentuk sindiran Allah kepada diri setiap manusia ini. Ketahuilah wahai anak muridku, kata gurunya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi, walaupun anjing dan babi itu adalah najis besar, najis berat, najis mughalazah,
Akan tetapi najisnya mughalazah babi dan anjing itu masih dapat dibersihkan dan disucikan dengan air, lalu disamah, dicampur namanya dengan tanah. Masih bisa dibersihkan. Akan tetapi manusia yang tidak mengenal Allah, manusia yang tidak mengesahkan Allah, manusia yang tidak ma'rifatullah, yang mana hati dan jiwanya itu kotor, maka ketahuilah, hati manusia yang kotor disebabkan karena dia tidak mengenal Allah. Maka dirinya itulah sebenar-benarnya di atas najis mukhalazah itu. Di atas najis yang berat itu. Saking beratnya najis mughalazah, bahkan di atas itu yang terjadi pada dirinya, yang melekat pada dirinya, maka 7 lautan dan 7 samudera tidak akan pernah mampu untuk membersihkan najis yang melekat pada dirinya itu. Maka ini yang mesti kita ambil hikmah dan iktibarnya sebenarnya. Bagaimana setiap kita ini mesti mampu mensucikan dan memfitrahkan akan diri kita ini sebelum habisnya usia umur kita, meninggalkan namanya akan cangkangnya. Sebelum roh itu melepaskan akan kesingnya ini. Bagaimana kita benar-benar kembali kepada Allah itu dalam keadaan suci dan fitrah. Kayaumin waladathu umuhu. Seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Inilah sebenarnya yang diutarakan Allah. Yang dihantarkan Allah kepada setiap hambanya ini. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu pasti satu saat akan berpulang dan kembali kepada kami masing-masing dan sendiri-sendiri. Tapi ingat kata Allah. Siapa masa dan waktunya telah sampai kepada dirinya untuk pulang dan kembali kepada kami masing-masing dan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Maka pulangkanlah dirimu kepada aku, kata Allah. Dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bagaimana awal mula kamu diciptakan dan kamu dijadikan, kata Allah. Awalnya mula kita diciptakan dan dijadikan Allah Bapak Ibu adalah fitrah suci. Tidak ada sebesar zarah yang melekat namanya najis dan noda pada diri kita itu. Dia dalam keadaan makrifat. Dia dalam keadaan mengenal akan Tuhannya. Sampai-sampai Nabi menjelaskan kepada umat ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidani ayunasironi ayumajisani. Setiap anak yang lahir. Lahirnya itu dalam keadaan fitrah, lahirnya itu dalam keadaan suci dan bersih. Akan tetapi ayah bundahnya lah yang akan menjadikan anak itu. Apakah dia akan menjadi seorang namanya orang Majusi atau menjadi seorang Yahudi dan Nasrani? Ayah bundahnya lah yang akan memberikan corak dan warna pada diri anak itu. Namun hakikatnya anak itu dalam keadaan fitrah dan suci. Walaupun dia itu terlahir dari rahim seorang ibu yang beragama, non-muslim, Nasrani kah, Yahudi kah. Tetap setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah dan suci. Maka sebagai seorang hamba yang telah sempurna Allah turunkan dan Allah utus para nabi dan para rasul mengajak umat ini. Bagaimana setiap masing-masing umat ini mesti mampu dia mengenal akan Allah dan mampu pula dia mengenal akan sejati dirinya. Sehingga pulang dan kembalinya kepada Allah itu benar-benar lurus terang kembalinya itu. Bagaimana awalnya begitu akhirnya. Kalaulah asalnya itu adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Allah. Kalau asalnya itu adalah Allah, tetap kembalinya kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kok iya salawat datang daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Tuhan Bapak Ibu.
Maka sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan namanya alam dunia, dan sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, maka manfaatkanlah sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada diri kita ini. Sehingga setiap waktu, setiap saat dan detik dari perjalanan hidup kita, turun naik napas ini, bagaimana kita mampu memfitrahkan, mensucikan akan diri kita dengan jalan mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, sudah ma'rifatullah, insya Allah kita mampu mentauhidkan Allah itu dari setiap gerak dan diam kita. Sehingga tidak ada terlihat lagi walaupun sebesar zarah yang berbuat pada diri ini, yang beramal pada diri ini, melainkan hanya Dia semata-mata. Begitulah kita mesti mengesahkan Allah itu dengan mengetikot karena menjazamkan di dalam hati kita suatu kalimat la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada alam dan pada diri kita ini setiap gerak dan diam, melainkan hanya Allah lah semata-mata. Begitu kita mestinya Bapak Ibu, kalau kita ingin selamat, pulang dan kembali kepada Allah itu. Dengan cara membersihkan rohani kita, membersihkan batin dan jiwa kita ini. Jadi supaya tetap batin kita ini tetap dalam keadaan bersih dan fitrah, kita mesti mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Itulah yang dikatakan iman yang sempurna itu. Al-iman antuk minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu adalah iman di mana kamu sudah mampu menyaksikan Allah. Mampu memandang Allah, mampu melihat Allah. Allah yang wujud, Allah yang nyata, yang meliputi sekalian alam sempurna. Allah itu meliputi pada diri setiap insan ini. Karena Allah itu sempurna meliputi wujud dari diri setiap insan. Inna rabbaka akhata bin nas. Maka disitulah kita mesti meniti ke dalam diri. Mesti ikro kita ke dalam diri. Mesti kita senter, kita silau diri kita ini. Kita mesti bertafakur, beruzlah ke dalam diri kita ini. Siapa yang telah mampu meniti ke dalam dirinya, yang telah mampu beruzlah, ikro ke dalam dirinya, insya Allah di situ dia mampu mengenal akan Tuhan. Di situ dia mampu mengenal akan Rabb-Nya. Bahwa dirinya inilah sebenarnya rahasia untuk memandang kesempurnaan wujud nyatanya diri Allah itu. Kalaulah diri kita ini adalah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah, mampu kita memandangnya, dipastikan Bapak Ibu juga kita mampu memandang wujud kesempurnaan Allah di luar dirinya. Jadi kata kuncinya, mampukah kita memandang Allah pada diri ini? Kalau kita mampu memandang Allah pada diri, pasti kita mampu memandang Allah di luar diri. Karena dia cuma yang esa, dia cuma satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun wujudnya, bagaimanapun rupanya. Maka jangan kita tertipu memandang bentuk dan rupa. Jangan kita tertipu memandang segala yang wujud. Pahamilah segala bentuk dan rupa dan segala yang wujud, apapun namanya. Pandanglah itu sebagai wujudullah. Pandanglah itu sebagai ainullah. Pandanglah itu sebagai hakikatullah. Sehingga pandangan kita itu betul-betul pandangan yang putus. Pandangan yang putus Bapak Ibu. Pandangan yang sampai adalah pandangan yang mampu memandang Allahnya dari setiap apa yang dilihatnya. Ini yang selalu Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu semua. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita ini melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu adalah alam. Yang terpandang itu adalah makhluk, yang terpandang itu adalah sesuatu. Padahal alam, makhluk dan sesuatu itu
itu adalah tajalli min tajaliyatillah. Itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Kalaulah alam makhluk dan sesuatu itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah, mestinya setiap apa yang dipandang oleh mata, setiap apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang adalah Allah. Inilah pemahamannya, suhudul wahdah bil wahdah. Karena Allah yang esa, Allah yang wujud, maka pandang Allah yang tanpa Allah. Maknanya Allah lah yang memandang, Allah lah yang menyaksikan akan wujud kesempurnaan dirinya, bahwa dirinya lah yang maha besar. Dirinya lah yang maha suci dan dirinya yang maha terpuji. Dirinya lah yang awal akhir zahir dan batin. Ini yang dikatakan pandangan yang berfaedah. Pandangan yang bermanfaat, pandangan yang berhikmah. Dalam bahasa konteks syariatnya, pandangan yang berfaedah, berhikmah, dan bermanfaat itulah pandangan yang bernilai ibadah. Nah, tapi sebaliknya kata Rasul, siapa yang tidak mampu memandang Allahnya, apa yang dilihat oleh matanya, itulah pandangan yang berdosa. Yang membuat dirinya itu akan menjadi najis batin. Man nazara ila say'in malam yarullaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang kepada sesuatu, mampu dia memandang kepada makhluk, mampu dia memandang kepada alam, tapi dia tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud terang dan jelas pada alam, pada makhluk, pada hamba, pada sesuatu, pada dirinya dan luar dirinya. Tak mampu dia memandang Allah, apa yang dilihat oleh matanya, itulah pandangan yang berdosa itu. Makanya manusia banyak tertipu. Pandangannya itu karena memandang bentuk dan rupa. Jadi pertajam pandangan hati. Sehingga hati kita itu betul-betul tembus memandang Allahnya dari setiap apa yang dilihat ini.